kita harus hati-hati dengan tawaran orang, apalagi anak-anak Tuhan, pada waktu kita menghadapi situasi yang bergumul berat. Ada orang-orang yang kemudian memikirkan film Kristen. Dalam hal ini mereka mau lihat bagaimana penyesatan itu sudah ada di sekitar kita. Menurut Anda gitu ya, ketika nonton film ini secara perspektif kekristenan lah, atau secara teologi Kristen yang Anda yakini gitu ya, sebenarnya ada yang salah nggak dengan film ini? Pak, di gereja setan ada Tuhan Yesus enggak, katanya gitu. Nah, jadi kan saya bingung juga kan mau menjawabnya seperti apa gitu. Salam, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Dalam episode kali ini kita akan mereview satu film yang lagi hangat lah ya, banyak diperbincangkan, yaitu mengenai gereja setan. Nah, saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Pendeta Sahala dan Penginjil Christian. Nah, mereka sudah melihat atau menonton film ini. Nah, kita akan berbincang-bincang supaya kita sebagai orang percaya memperoleh edukasi yang baik mengenai film ini. Halo, apa kabar Pak Salah dengan Penginjil Christian? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Saya senang Anda ada di tengah-tengah kami loh ya. Nah, apalagi kan saya dengar Anda sudah nonton film ini ya. Ya. Ini programnya LAI ya? Betul ya? Ya. Nah, Ya, kami dapat dari LAI. LAI ya. Puji Tuhan lah gini ya. Bisa ceritakan singkat nggak gini? Sebenarnya konten atau isi atau jalan cerita dari film ini apa sih, Gereja Setan ini? Ya. Mau saya duluan apa Pak Sahala? Sembarang. Pak Christian boleh, ayo silakan. Sebenarnya kalau saya sih secara pribadi kalau menceritakan sebuah film itu Pak Lim nggak mau terlalu spoiler gitu kan. Ya, Tapi nggak apa-apa, kita itu mau sama-sama belajar dan melihat tentang film Gereja Setan ini gitu kan. Nah, kalau saya secara keseluruhan mau melihat jalan cerita dari film Gereja Setan ini, sebetulnya itu berawal dari seorang gadis. Ya. Gadis yang bernama Ribka, yang dia hamil di luar nikah. Kemudian dia bisa dikatakan dikucilkan lah di dalam keluarganya. Kemudian dia pindah kota. Nah, di dalam perjalanan dia pindah kota itu dia ketemu dengan seorang gadis lagi yang lain, yang namanya Gladys. Nah, kemudian Gladys ini memperkenalkan dia ke pemimpin satu sekte, dan sebetulnya sekte itu adalah sekte yang sesat. Nah, kemudian disitulah alur ceritanya kemudian berlanjut di dalam film itu. Ya. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan lah melalui film ini? Garis besarnya kayak apa, Pak Salah? Ya, garis besarnya sih ingin menyampaikan bahwa kita harus hati-hati dengan tawaran orang, apalagi anak-anak Tuhan, pada waktu kita menghadapi situasi yang bergumul berat dan kita mengalami tekanan gitu ya. Lalu kita ini tidak aware dengan kondisi kita, dan kita biarkan orang lain tuh masuk. Itu dengan cara ada orang memberikan bantuan yang kita pikir bisa membantu kita, tetapi ternyata sesungguhnya itu menjerat dia untuk masuk ke dalam sekte itu. Jadi isinya adalah bahwa kita ini, salah satu yang saya lihat adalah kita harus hati-hati dengan hal itu, begitu ya. Terus yang kedua, ya saya melihat bahwa ada pembelajaran rohani, yaitu bahwa kita ini sebagai anak Tuhan itu harus memiliki komunitas yang kuat, yang baik, sehingga pada waktu kita menghadapi situasi yang seperti itu, kita tertolong gitu loh, tidak menjadi mangsa mereka begitu. Ternyata mereka udah incer, ya dari lama udah diincer gitu loh sebenarnya orang-orang yang seperti itu gitu. Nah itu ada berita seperti itu sih yang saya tahu. Nah, kesan Anda sebelum dan setelah nonton film ini apa kesannya? Jadi kalau saya bisa tambahkan gitu Pak Lim, sebelum kesannya itu sebetulnya ini kalau saya lihat
adalah sebuah film horor spiritual dengan tujuan untuk atau misi untuk mengedukasi tentang bahaya penyesatan. Makanya kan selalu slogannya seperti ini, lawan yang sesat agar tidak terjerat. Oke. Gitu kan. Nah, ini pas apa ini namanya promosinya? Ya kan. Jadi kita dikasih ini memang sangat baik ya, lawan yang sesat agar tidak terjerat. Nah, tapi kemudian ketika saya melihat film ini sebetulnya kalau secara keseluruhan sangat baik dalam artian gini. Ada orang-orang yang kemudian memikirkan film Kristen dalam hal ini mereka mau lihat bagaimana penyesatan itu sudah ada di sekitar kita. Seperti tadi yang Pak Sahala bilang bahwa kalau tidak hati-hati pasti akan terjerumus. Kan gitu. Nah, sehingga saya memiliki kesan bahwa sudah ada upaya gitu. Secara khusus anak-anak Tuhan gitu, orang-orang Kristen untuk membuat sebuah film yang edukatif. Secara khusus tentang penyesatan. Tapi kalau mau dibilang kesan, sebetulnya dari awal ketika saya membaca judulnya aja Pak Lim, Gereja Setan gitu kan, saya kesannya itu justru malah nggak terlalu baik gitu kan. Kenapa? Karena rasanya kok memakai kata gereja gitu kan. Nah, dua istilah atau dua terminologi yang sebenarnya bertolak belakang. Ya, gitu maksudnya. Satu gereja yang kita pahami sebagai kumpulan orang percaya, orang kudus. Satunya setan yang sebenarnya menjadi pihak yang kontra istilahnya ya. Betul. Kok jadi gereja, jadi setan, jadikan satu gitu loh. Iya. Mungkin kalau saya nanti kalau siapa tahu ini produser atau mungkin mereka yang jadi pemainnya nonton mungkin bisa kedepannya bisa lain lagi gitu judulnya, misalnya tentang sekte atau tentang apa lah gitu kan. Mereka gunakan sebagai gimmick ya untuk supaya film ini laku dijual gitu istilahnya. Jadi carilah istilah-istilah yang memang kontra gitu loh. Tapi itu berbahaya Pak Lim. Karena gini, istilah gereja lalu disandingkan dengan setan itu kan sudah kontradiksi. Sedangkan gereja itu sendiri kan punya makna yang berbeda dengan yang diikuti itu ya, setan begitu ya. Karena gereja kan kalau istilah dari bahasa aslinya dari kata ex dan kaleo, yaitu yang kita sambung jadi eklesia. I am calling out gitu. Jadi aku memanggil kamu keluar dari kegelapan. Itu seperti di 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kamulah bangsa terpilih, yaitu imamat terjani, bangsa yang kudus, umat punyaan Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar ke dalam terang Allah yang ajaib, jadi komunitas, kumpulan, dan itulah eklesia. Jadi salah kalau dikatakan eklesia dengan setan gitu, yang kontradiksi memang ada sekali. orang yang memahami eklesia seperti yang Pak Sahala pahami, tapi juga ada yang memahami eklesia itu tidak seperti itu. Jadi bukan dua istilah, tapi memang satu istilah. Ini hanya bicara soal satu sidang gitu, satu sidang jemaat gitu. Tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa lah. Nah, menurut Anda gitu ya, ketika nonton film ini secara perspektif kekristenan lah atau secara teologi ya Kristen yang Anda yakini gitu ya, sebenarnya ada yang salah nggak dengan film ini? Kalau mau atau ada bagian-bagian yang perlu dikritisi katakanlah dari alur film itu? Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang judulnya ya Pak, tentang gereja setan gitu kan. Ini kan kalau yang Pak Sahala bilang dan jelaskan, lalu kemudian Pak Lim tambahkan, itu kan menimbulkan satu stigma yang negatif pasti kan. Oh ternyata ada gereja setan kan. Nah akhirnya gereja yang dipahami baik-baik ternyata nggak baik-baik. Akhirnya mungkin saja orang akan mengeneralisir gitu. Wah ternyata seperti ini gitu kekristenan gitu kan. Nah itu yang tadi sudah kita kritisi ya. Tapi kemudian kalau saya melihat dari aspek teologisnya, itu ada mungkin bisa jadi satu romanisasi gitu, romanisasi praktek okultisme. Apa itu romanisasi? Itu artinya mengemas sesuatu hal yang rohani itu menjadi satu hal yang menarik gitu Pak Lim. Yang seram menjadi sesuatu yang kayak romantis gitu. Romantis gitu, yang menarik gitu kan. Sehingga sebetulnya mengaburkan malah unsur edukatifnya tentang penyesatannya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi ada bisa kemungkinan romanisasi dan juga resiko sensasionalisme gitu kalau saya katakan Pak Lim. Nah itu kayak semacam orang itu dibawa ke satu hal yang berlebihan gitu kan. Padahal sebetulnya yang mau ditekankan tentang edukasi penyesatan itu nggak nampak di dalamnya sebetulnya. Apa karena ini kan dibikin dalam bentuk film ya? Film itu kan memang harus ada nuansa
katakanlah narasi plot dramanya yang menyentuh baik dari segi horor maupun romantisnya gitu. Apa memang seperti itu dia menulis di skripnya sehingga orang yang nonton itu artinya pengen tahu gitu loh, menarik, menjadi daya tarik lah istilahnya. Bisa nggak seperti itu Pak Salah? Ya bisa, tetapi yang saya lihat adalah mereka lebih mengekspos kepada tentang setannya itu loh, keberadaan eksistensi setan itu dan bagaimana kerjanya itu toh. Jadi akhirnya yang diekspos itu toh. Padahal kan kita kalau dia ekspos setannya itu ya, tokoh utamanya itu si jahatnya itu, harusnya dia kan jangan pakai istilah gereja setan gitu loh. Sekte kegelapan misalnya kayak gitu ya. Itu lebih oke begitu loh ya. Tapi mereka lebih ekspos itu sehingga seakan-akan, dan saya merasa gini loh. Seperti mereka itu setan itu dibuat seperti powerful di situ. Sehingga anak-anak Tuhan begitu lemah dan begitu kerdil, takut gitu dengan situasi yang seperti itu. Seharusnya kalau kita mau menampilkan tentang nilai rohaninya itu harus lebih banyak ditonjolkan gitu loh, kekuatan kuasa Allah sebagai anak Allah begitu ya. Tapi lebih kepada ini kekuatan kuasa iblis yang mengatakan gini loh, kamu sudah saya tunggu-tunggu, kamu istilahnya sudah diikat gitu ya sejak lama gitu oleh si Lucifer gitu kan. Seakan-akan ada ikatan yang tidak bisa lepas bagi anak Tuhan oleh si jahat. Padahal di dalam keselamatan bahwa kuasa apapun di dalam Yesus, yang sudah terima Yesus, anak-anak Tuhan itu semua udah lepas. Jadi itu nggak ditonjolkan, tapi lebih tonjolkan bahwa dia punya kekuatan untuk terus mengikat. Seharusnya dia menonjolkan katakanlah ya roh Allah yang ada pada diri kita lebih besar dari kuasa apapun juga gitu ya. Jadi ada semacam resiko nanti kesalahpahaman gitu ya kan dalam diri. Nah kalau begini Kristen. Saya mau tanya ini, kalau orang Kristen awam lah dalam pengertian yang ya bukan orang Kristen yang sangat mendalami doktrin atau teologi ya gitu ya. Kalau nonton film kayak begini ada risiko justru terdistraksi nggak? Atau imannya tergoyahkan, bisa nggak? Ya kalau saya sih kalau mau ngomong gitu, kalau misalnya orang Kristen awam gitu kan, atau bahkan juga para hamba Tuhan sih saya katakan. Ketika menonton film ini memang yang pertama dan utama itu harus memiliki dasar iman yang kuat. Gitu ya. Gitu Pak Lim. Iya. Paling tidak iman kepada Yesus Tuhan itu harus memang sungguh-sungguh kuat. Karena apa? Karena kita kan akan melihat sesuatu hal yang penyimpangan gitu kan. Nah, tapi selain itu juga yang namanya firman Tuhan jangan pernah diabaikan juga. Bagaimana kita juga bisa melihat itu dari sudut pandang Alkitab seperti apa sih. Begitu kan. Nah artinya apa? Artinya ketika kita melihat film itu, saya rasa yang namanya entertainment value itu pasti ada kan. Iya pasti. Namanya kan film kan. Ya jadi kalau saya sih secara pribadi ketika saya datang saya nggak berekspektasi lebih. Tapi saya hanya mau melihat satu hiburan, satu film yang katanya horor, rohani gitu kan. Dengan saya melihat alurnya seperti apa dan itu saya nikmati. Gitu. Jadi sekali lagi ya dasar iman sih harus kuat sih Pak Lim. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman Anda berdua setelah nonton gitu ya. Anda mengedukasi orang lain ayo nonton atau kita bilang lebih baik jangan nonton deh. Kalau saya suruh nonton. Suruh nonton ya? Saya suruh nonton bukan untuk kalangan anak-anak dulu ya, tapi lebih kepada misalnya pendidik begitu ya. Kamu tonton. Nanti kalau anak didikmu itu nonton lalu nanya tentang hal seperti itu, kamu bisa jawab. Karena banyak hal-hal yang syarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang teologis dan yang perlu jawaban. Misalnya apa? Contohnya misalnya tentang gereja tadi yang disanding dengan setan, itu kan satu hal yang harus dijelaskan. Apa itu eklesia? Kan ada pelajarannya tentang apa itu gereja begitu ya. Kok sanding setan? Berarti kenapa nggak ada tempat ibadah yang lain dikatakan dengan setan gitu loh? Kenapa harus gereja kan gitu kan? Terus yang kedua itu bisa memunculkan satu pemikiran kalau kita nggak jelaskan dengan baik bahwa gereja Kristen itu sama dengan organisasi sesat gitu loh.
ya kan? Bisa ada organisasi sesat. Yang kedua, yang ketiga tuh muncul bahwa iman Kristen itu bisa identik dengan horor, ya, dan juga kalau kita lihat dalam film itu ya adalah mistik gitu ya. Ada hal yang saya sangat bingung melihat itu adalah pada waktu mengusirnya itu dengan ya cara ada sarana begitu ya, ada sarana, ada Alkitab dibacakan, terus ada salib, ditunjuk-tunjukin kayak film horor barat lah gitu ya. Ditakut-takutin gitu ya. Kayak nguncir pampir gitu ya. Saya berpikir ya ini harus diedukasi anak-anak bahwa itu tidak menyelesaikan mengusir setan kok kayak gitu loh. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka sebagai pendidik nanti didiklah anak-anak untuk kuat imannya, seperti di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan diberi kuasa gitu ya. Sebagai anak-anak Allah, kuasa salah satu adalah mengusir si jahat itu, kekuatan itu. Kalau menurut Kristen gimana? Kalau saya sih merekomendasikan dengan catatan Pak Lim, seperti yang tadi Pak Salah bilang. Jadi kita memang harus punya perspektif kritis dalam melihat sebuah film, khususnya ini kan film horor gitu kan, ya, perspektif di dalam Alkitab dan sebagainya. Karena kalau saya secara pribadi melihat ini satu upaya yang sangat baik ya, ketika mereka bikin satu film, apalagi ini kan anak-anak Tuhan. Nah ini satu langkah maju lah. Nah cuman kalau saya secara pribadi kalau misalnya mau rekomendasikan itu memang kalau ke anak-anak yang kecil mungkin masih kurang lah gitu. Maksudnya kalau mau menyuruh mereka nonton gitu kan, masih banyak tontonan. Karena gini Pak Lim, saya waktu pulang ini cerita aja gitu kan, saya tunjukin ke anak saya, ini papa barusan lihat ini gitu. Terus anak saya tanya, "Pak, di gereja setan ada Tuhan Yesus enggak?" katanya gitu. Nah, jadi kan saya bingung juga kan mau menjawabnya seperti apa gitu. Hal-hal seperti itu yang harus kita mendingan hindari begitu. Karena anak-anak itu kan pikirannya polos. Gereja itu adalah tempat hadirnya Kristus. Ya. Jadi kalau sekarang disandingkan gereja dengan setan, apakah Kristus juga hadir gitu? Betul. Ya bingung juga ya. Bingung juga betul Pak Liv. Makanya saya juga makanya saya bilang film ini sebenarnya bukan film rohani Kristen yang sungguhnya, melainkan lebih film horor yang meminjam istilah gereja sih. Nah, mengemas itu. Melalui film ini sebenarnya menolong kita orang-orang percaya supaya kita mempunyai kemudahan untuk bersaksi, atau ini justru menghambat? Faktor itu juga bisa ada Pak Lim. Karena memang ada di dalam bagian-bagian tertentu yang saya lihat ketika mereka ada pengajaran di sana. Di mana Kristus yang sudah menebus dosa. Sehingga yang tadi yang Ribka itu ketika dia dalam pergumulan, kakak rohaninya, ini kan jadi ceritanya kan ada yang gereja setan, terus ada lagi yang sebelah itu kan yang baik gitu kan. Gereja beneran gitu kan. Nah, yang mana Kristus yang sudah menebus dia, yang juga sudah mengampuni dosanya, karena kan dia hamil di luar nikah ya. Nah sekarang bagaimana dia mau berdamai dengan dirinya, karena Kristus sudah mendamaikan dia. Nah itu ada value-value yang bagus sih saya pikir. Memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, ketika seseorang tertolak oleh lingkungan dia akan mencari lingkungan yang lain yang bisa menerima. Nah, seringkali kalau kita lihat bukan saja soal film gereja setan ini di dalam dunia pergaulan gitu ya. Kan seringkali anak-anak yang tertolak justru diterima di lingkungan yang justru kita katakan justru yang akan di kemudian hari tambah merusak dirinya, karena di situ kan lebih lebih gampang menerima yang akhirnya menjerat gitu ya. Justru di situ mungkin yang harus diedukasi supaya ketika ada anak-anak Tuhan melakukan dalam tanda petik kesalahan lah gitu ya, kita juga harus agak berlapang dada untuk memberikan pengampunan dan pendampingan rohani, mungkin begitu ya. Betul. Nah, setelah Anda menonton gitu ya, yang paling membekas di hati dan pikiran Anda itu apa sih sekarang? Kalau saya sih saya kaitkan dengan kata gereja itu ya. Gereja itu kan komunitas orang-orang percaya. Saya berpikir setelah nonton ini, bagaimana gereja seharusnya peka terhadap keberadaan komunitas itu, supaya komunitas itu hadir sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu merangkul semua orang yang sebagai tubuh Kristus yang berbeda-beda itu, dan juga dalam perjalanan mengikuti Kristus
banyak tantangan dan banyak pergumulan yang dihadapi. Pada waktu mereka mengalami down, jatuh gitu ya, itu komunitas itu harusnya menopang gitu loh, bukan ada ketakutan tersendiri bagi seorang atau keluarga atau kelompok tertentu merasa kita akan dikucilkan, kita akan dihina, kita akan ini. Jadi merasa ketakutan dengan komunitas gereja yang akan memberikan label yang negatif. Padahal seharusnya tidak demikian. Nah, saya berpikir kita harus mengedukasi jemaat kita di dalam gereja bahwa kita komunitas kita adalah komunitas yang seharusnya memberi rasa aman, nyaman dan mendamping kalau ada yang jatuh, ada yang mengalami pergumulan itu mereka tidak lari ke mana-mana, tapi dalam komunitas pendampingan sampai mereka pulih lah istilahnya. Betul, itu seharusnya. Nih, saya tidak tahu apakah kalau di luar ya istilah gereja setan ini dipakai atau mereka pakai istilah yang lain. Pernah tahu nggak? Kalau saya sih jarang dengar juga ya. Nggak tahu juga ya kalau ada. Kalau misalnya maksudnya film, dalam konteks film ya Pak Lim. Bukan. Katakanlah ada sekte begini. Kalau di luar itu mereka pakai istilah apa gitu? Ya kalau di luar saya belum terlalu banyak mengulik juga ya. Pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pak Salah. Saya nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya. Saya juga nggak tahu lah. Saya nggak tahu apakah mereka pakai istilah yang sama atau ada istilah yang lain. Ya. Nah, kita balik lagi ke film ini. Film ini kan berangkat dari satu pengalaman seorang gadis. Bukan. Sebenarnya bukan gadis, tapi seorang yang sekarang jadi komedian. Dia bilang dia pernah terjebak di dalamnya. Mongol. Katakanlah ya. Nah, apakah gereja ini dalam pengertian itu ya sangat berkembang atau masif di Indonesia gitu? Atau ini hanya sekedar satu fenomena yang mungkin muncul sesaat gitu aja gitu loh? Atau ini memang sudah berkembang dengan masif gitu? Kok saya rasa saya sendiri yang tidak aware gitu loh? Karena saya menganggap bahwa ini memang ada, tapi di Indonesia rasanya bukan sesuatu yang berkembang seperti apa yang kita bayangkan. Ini hanya mungkin case saja gitu. Gimana? Kalau menurut saya ya ini kayak gerakan kalau istilah dulu ya bawah tanah gitu loh. Yang memang tidak pernah terlihat menonjol dan ingin diketahui, tapi mereka ada gitu ya. Ada tapi seperti merasuk begitu loh ya. Kan kita dulu dengar namanya yang nama itu Children of God gitu ya. Lah itu kan berkembang lebih masif. Iya, pelan-pelan begitu kan. Dan sekarang kan istilah itu kan seperti nggak ada gitu ya. Sudah hilang. Ya, kita nggak tahu itu hilang atau enggak gitu kan. Pokoknya sudah nggak ada lah. Movementnya itu sudah nggak ada. Nggak tahu kan. Tapi yang jelas kita harus hati-hati. Ini tetap ya ada gerakan ini sebenarnya. Memang ada di waktu tertentu Pak Lim. Kan saya juga di Manado itu kan pernah mengalami gitu Pak Lim. Maksudnya bukan mengalami sih. Pernah menjadi saksi hidup lah waktu pas saya di Manado itu kan ada gerakan gereja setan katanya kan. Sehingga ada begitu. Iya. Jadi katanya sih kalau misalnya rumah itu misalnya ada patung kuda gitu kan, terus ada patung-patung yang menyeramkan, wah ini langsung diidentikan dengan wah ini gereja setan ini gitu. Padahal sebetulnya ya memang cuma nilai seni aja seperti itu kan. Nah kemudian orang mulai melihat gereja setan itu ada gitu. Tapi di waktu tertentu itu aja. Lalu kemudian muncullah misalnya ada beberapa hamba Tuhan yang katanya bisa memulihkan jemaat-jemaat dalam tanda kutip yang terlibat di dalam sekte atau gereja setan itu gitu kan. Lalu kemudian muncullah istilah-istilah Lucifer dan sebagainya. Nah lalu kemudian saya lihat itu di dalam jangka waktu tertentu sudah nggak ada lagi gitu. Ya. Nah sekarang begini, ketika kita sudah menonton film ini ya, dalam diri Pak Salah atau Pak Christian gitu ya, ada nggak muncul pertanyaan baru misalnya tentang iman lah, tentang moral lah, tentang kehidupan kekristenannya, ada nggak gitu? Pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya moral, etis kekristenan atau pertanyaan baru tentang iman kekristenan gitu ya, atau kehidupan kekristenan. Ada nggak kira-kira begitu?
Atau hanya sekedar ya hiburan ya sudah, ya oke. Iya, memang kalau mau dibilang yang utama memang sekedar hiburan Pak Lim. Karena kita berdoa juga hanya diundang gitu kan. Tapi kalau mau dilihat apakah dari perspektif iman dan sebagainya itu sih sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing ya. Tapi kan kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita melihat itu sebagai suatu hal yang oke, penafsirannya seperti itu. Tapi kalau dalam perspektif saya, bahkan kami mungkin berbeda gitu kan. Tapi ada satu hal yang saya lihat sangat baik sekali ya. Ketika akhir itu malah yang membuat saya sangat terharu gitu Pak Lim. Dalam satu adegan ketika si Ribka ini, yang si gadis ini diterima oleh keluarganya. Lalu kemudian kan akhirnya dia menikah. Nah, saya melihat itu satu hal yang sangat indah sebetulnya, di mana peran keluarga untuk membangun iman dari anaknya itu memang sangat penting gitu. Makanya itu yang saya lihat sih sebetulnya yang bagian yang mengharukan gitu. Oke. Ini saya tidak menonton. Ribka ini bisa terlepas dari jerat ini gimana? Hah? Dia kok bisa terlepas? Kan orang kalau sudah masuk itu kan mau lepas itu kan sulit. Ya. Bahkan lu bisa mati istilahnya. Nah, dia kok bisa terlepas itu gimana? dalam cerita film ini aja. Jadi ada nggak? Ada tahu nggak? Dalam pengetahuan saya, ini yang makanya saya bilang saya saksi hidup waktu pas ada gereja setan waktu di Manado itu Pak Lim. Ketika seseorang itu ngajak kenalan gitu kan, apalagi ini waktu pas Mongol yang adalah pemimpin sektenya itu salaman dengan Ribka, kemudian Ribkanya itu kayak kegores sesuatu gitu dan berdarah, lalu kemudian Mongol di sini yang dia perannya sebagai Hendrik, kemudian dia mengelap itu dan dia simpan, untuk dia rekrut gitu kan. Harusnya itu dia itu sudah nggak bisa keluar, karena kan kayak sudah semacam diserahkan gitu kan. Tapi toh dia ada bisa perjanjian darah gitu. Perjanjian darah dengan kuasa gelap. Kuasa gelap. Tapi toh terakhir dia bisa keluar itu karena ya itu bantuan dari yang memang gereja yang sesungguhnya untuk melepaskan dia dari jeratan sekte itu. Jadi akhirnya dia bisa terlepas dari situ, kemudian ya singkat cerita kumpul sama keluarga. Dalam plot itu ya, kenapa si Ribka ini sudah terjerat, dia tetap bisa menemukan komunitas gereja yang baik? Diceritakan nggak? Oh ada, dia karena ada orang yang ya ceritanya sih bulat ya. Orang ini adalah sebenarnya yang menabrak kekasih daripada yang jadi spoiler deh. Nggak apa-apa. Ya, jadi ada yang memberikan perhatian sama dia, lalu mulai ajak dia ke kelompok sel lah begitu ya, komunitas itu, lalu diajak ke persekutuan dan di situ dia bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam diri orang-orang yang ada di situ. Pada waktu ada orang yang kerasukan juga gitu ya. Jadi di situ dia lihat bagaimana Tuhan bekerja membuat orang itu akhirnya bebas begitu ya. Nah, itu komunitas itulah yang diikuti oleh anak Tuhan yang tersesat ini gitu ya. Setelah itu ada satu orang yang selalu mendampingi dia. Kalau kamu ada apa-apa pokoknya dia care sekali. Telepon segera. Nah, pada situasi yang kondisi yang genting itu dia telepon tuh. Dan dia akhirnya mengalami bantuan dan tolongan. Tadinya dia mau dipersembahkan untuk dibunuh begitu kan. Lalu mereka datang berdua untuk menyelamatkan, ya kayak ya adegannya kayak film silat dulu lah, tengkar berantem gitu ya. Udah gitu melibatkan security nggak? Katakanlah pihak keamanan, katakanlah polisi datang untuk melepaskan gitu. Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Jadi memang itu ada sedikit kelemahan dari filmnya Pak Lim kalau saya bisa koreksi. Gini loh, kadang-kadang kan ini kan sekte sesat ya. Akhirnya kita sudah tahu, kita laporkan ke pihak berwajib. Lalu pihak berwajib itu datang gitu kan. Terakhir itu datangnya. Ada nggak? Biasanya kan kalau film begitu kan terakhir datangnya. Terakhir. Ketika semuanya sudah diselesaikan. Udah selesai polisi baru datang. Jadi nggak ada istilah. Karena kalau langsung datang melaporkan. Ini saudara seiman saya begini, lalu dia di sini ada satu pengajaran sekte yang sesat.
Dan ini kan mengganggu ketertiban umum lah istilahnya. Lalu pihak berwajib datang, nggak ada ya? Kalau datang sudah nggak tegang lagi Pak Lim. Oh, Justru Pak Lim, ketegangannya di situ. Polisinya belum datang, mereka bergelut. Saya mengandai-andai biasa film yang lain yang begini-gini ini kan melibatkan katakanlah ya pihak berwajib. Akhirnya kan dilaporkan istilahnya. Nggak ada ya. Saya justru berharap dalam film itu pada waktu situasi yang genting itu bukan menonjolkan ya tadi mistik itu ya, memitiskan benda gitu ya, salib begitu, terus Alkitab baca Alkitab, terus ngusir-ngusir kayak gitu. Saya pikir ya salah satu yang saya harapkan waktu itu sutradara itu bisa memunculkan bagaimana mereka itu mengkontak komunitasnya gitu loh, mengkontak komunitasnya, kita lagi peperangan rohani nih gitu loh, doakan, gitu loh. Itu nggak ada ditonjolkan gitu loh, sayang di situ. Saya nungguin kok kenapa enggak gitu loh. Ini film ini dia bikin dalam konteks di kota tertentu atau memang bukan gitu. Diceritakan nggak dalam plot film itu? Ada. Ke Jakarta. Jadi dia malah Jakarta. Asalnya dari Bandung. Lalu dikucilkan dia kemudian pergi ke Jakarta. Oke. Apakah sekarang di Jakarta ini boleh kita simpulkan atau kita katakan di situ ada kegerakan kayak begini? Nah, jadi waktu dia ke Jakarta, saya juga sama Pak Sahala bertanya-tanya, ini yang Jakarta tempat mana ya kira-kira? Karena memang itu mungkin lokasi syuting aja Pak Lim gitu kan. Oke. Cuma memang banyak hal-hal di dalam film ini yang saya rasa itu terlalu buru-buru gitu. Banyak ini maksudnya kelemahan kecil lah. Buru-buru ya akhirnya kita itu langsung bertanya-tanya kok habis ini langsung ke sini, gitu. Sehingga banyak terjadi kebingungan juga kadang-kadang ya kalau pas kita melihat tidak dengan cermat gitu. Oke. Nah terakhir begini, pesan Anda kepada jemaat lah. Ini kan satu film yang memang tujuannya mengedukasi kan. Kan banyak lembaga juga yang artinya itu mendorong lah anak-anak Tuhan, pemimpin gereja itu nonton. Jadi pesan Anda kepada jemaat atau orang yang mau nonton film ini apa sih? Kalau saya sih ya, kalau mau nonton silakan, tetapi dengan sikap yang kritis gitu ya. Jadi dia harus lihat film itu dengan sudut pandang yang benar dalam firman Tuhan. Kita harus punya filter itu. Jangan biarkan film itu, isinya itu merusak iman kita. Takutnya yang horornya itu yang menuntun sehingga akhirnya takutnya gini loh, anak-anak yang nggak kuat gitu ya, atau siapapun ya, kalau dia ke kamar mandi, pikirannya takut ada tiba-tiba kepala muncul gitu ya, terus ada apa begitu ya. Nah kalau enggak jangan ya, jangan sampai itu merusak iman atau membuat kita yang kedua adalah ragu terhadap gereja. Gereja tidak seperti yang komunitas gereja setan itu. Gereja kita adalah gereja yang di dalamnya ada Kristus, ya ada Yesus, ya, dan di dalamnya ada satu komunitas yang saling memperhatikan, mempedulikan, mendoakan dan mendukung begitu. Jadi saling menguatkan, dan gereja memiliki kuasa setiap anak Tuhan untuk mengalahkan segala pekerjaan si jahat. Jadi nggak usah kita takut gitu ya. Jadi saya pikir ya silakan nonton, nggak apa-apa begitu. Tapi ya dengan sikap yang kritis tadi. Mungkin harus ada ini Pak Lim. Apa itu? Pendampingan dari mentor rohani. Jadi kan setiap kali mungkin ada lihat suatu adegan apa gitu, nanti bisa dibahas di komsel, diskusikan gitu kan. Sembari juga melihat bahwa memang ini satu ingat-ingatan bahwa penyesatan ada di sekitar kita. Iya. Terima kasih Pak Sahala sama Pak Kristen gitu ya. Thank you. Untuk review kita ngobrol bersama mengenai film Gereja Setan ini. Walaupun saya secara pribadi tidak terlalu nyaman dengan istilah itu gitu ya. Karena bagi saya antara gereja dan setan itu adalah dua terminologi yang nggak bisa disanding gitu loh, dan saling bertolak belakang. Tapi namanya juga film. Gitu ya. Kita juga ya menghargai karya anak bangsa gitu ya. Bella ini mengedukasi bahwa gereja Tuhan, orang-orang percaya harus selalu waspada karena jerat itu ada di mana-mana. Bahkan firman Tuhan juga mengingatkan pada masa-masa akhir akan timbul banyak penyesat.
Terima kasih. Saya percaya obrolan ini akan menjadi berkat ya. Oke. Terima kasih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.